Kamu sering mengeluh hidupmu hampa dan hatimu terasa seperti batu yang keras. Kamu merasa tidak ada lagi kedamaian saat bangun tidur, padahal kamu merasa sudah melakukan semua hal untuk terlihat baik di mata manusia. Tapi jujur saja, kapan terakhir kali kamu benar-benar membuka musyafmu dengan rasa lapar akan petunjuk Tuhan? Kamu hanya memajang Al-Quran di rak paling atas sebagai hiasan ruangan agar terlihat religius, tapi isinya tidak pernah menyentuh jiwamu yang sedang sekarat. Jangan berpura-pura menjadi korban keadaan atau merasa sedang diuji dengan beban mental yang berat. Mungkin masalah utamanya bukan pada tekanan hidupmu yang terlalu besar, tapi pada imanmu yang terlalu tipis. Kamu meminta ketenangan tapi kamu menjauhi sumber ketenangan itu sendiri. Kamu menangis di hadapan layar ponsel setiap malam, tapi kamu merasa terlalu sibuk untuk membaca satu halaman saja dari firman Penciptamu. Sadarlah bahwa hatimu menjadi keras bukan karena takdir, tapi karena kamu sendiri yang membiarkan cahaya itu padam. Kamu terbiasa mencari pelarian pada hal-hal yang sifatnya sementara saat hatimu merasa sesak. Kamu mencari validasi dari manusia, mencari hiburan di media sosial, atau sekadar tidur sepanjang hari untuk melarikan diri dari kenyataan. Kamu mengira bahwa dengan mengisolasi diri atau menangis dalam diam, bebanmu akan berkurang. Padahal kamu hanya sedang memupuk luka itu agar semakin dalam dan mengeras di dalam dada. Ada rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah lubang besar di tengah hati yang tidak bisa diisi oleh harta atau pujian. Kamu merasa asing dengan dirimu sendiri, merasa tidak punya pegangan saat dunia sedang menghantammu dengan keras. Namun saat kamu melihat mushaf itu, ada rasa malas yang luar biasa menyelimuti pikiranmu. Kamu merasa tidak punya waktu, merasa tidak mampu, atau merasa dosamu terlalu banyak sehingga tidak pantas menyentuh kitab suci itu. Ketahuilah bahwa rasa malas itu adalah tanda nyata bahwa hatimu sedang sakit. Hati yang sehat akan selalu rindu pada penciptanya, tapi hati yang keras akan merasa terbebani hanya untuk membaca satu ayat. Kamu terjebak dalam siklus mengeluh yang tidak ada ujungnya karena kamu tidak memberikan nutrisi pada ruhmu. Kamu memberi makan fisikmu dengan makanan mewah, tapi kamu membiarkan ruhmu kelaparan selama bertahun-tahun. Lihatlah bagaimana kamu begitu telaten membaca pesan dari manusia yang bahkan tidak peduli padamu. Kamu bisa menghabiskan berjam-jam membaca status orang lain, tapi kamu merasa sesak napas saat harus membaca pesan dari Tuhan yang memegang nyawamu. Ini adalah ironi yang menyedihkan bagi seorang muslimah yang mengaku beriman. Kamu lebih takut kehilangan perhatian manusia daripada kehilangan petunjuk dari Sang Pencipta. Jangan heran jika doa-doamu terasa hanya sampai di langit-langit kamar dan tidak pernah menembus langit. Hubungan yang putus tidak akan bisa diperbaiki hanya dengan air mata yang dipaksakan saat sholat. Ada jarak yang sangat lebar antara kamu dan Tuhanmu, dan jarak itu tercipta dari tumpukan debu yang menyelimuti musyafmu. Kamu tidak bisa mengharapkan keajaiban jika kamu sendiri enggan menjemput hidayah dengan usaha yang nyata. Kerasnya hati adalah hukuman paling mengerikan yang bisa dialami oleh seorang hamba. Kamu menjadi tidak peka terhadap dosa, tidak tersentuh oleh peringatan, dan merasa biasa saja saat meninggalkan kewajiban. Kamu mulai merasa bahwa hidup ini hanyalah rutinitas tanpa makna, dan kamu mulai kehilangan rasa takut akan kematian. Semuanya terjadi karena kamu telah memutuskan aliran nutrisi utama bagi hatimu. Berhentilah membohongi diri sendiri dengan mengatakan bahwa kamu sedang proses memperbaiki diri. Proses itu tidak akan pernah terjadi selama kitab suci itu tetap tertutup rapat dan hanya menjadi pajangan. Kamu tidak butuh motivasi dari manusia untuk bangkit, kamu hanya butuh kembali kepada sumber segala ketenangan. Sebelum hatimu benar-benar membatu dan tidak bisa lagi menerima cahaya, bangunlah dari tidur panjangmu sekarang juga.
Bayangkan seorang muslimah yang setiap hari bangun dengan perasaan berat di dadanya. Dia adalah sosok yang terlihat sempurna di mata teman-temannya, mungkin seorang mahasiswi yang rajin atau karyawan yang produktif. Dia bisa mengatur jadwal kuliah dengan rapi, mengerjakan tugas tepat waktu, dan selalu hadir dalam setiap pertemuan organisasi. Namun saat dia sendirian di kamar, dia merasa kosong dan sering mengalami overthinking tentang masa depannya yang tidak pasti. Setiap malam dia menghabiskan waktu 2 jam untuk melihat kehidupan orang lain di layar ponsel. Dia merasa iri dengan kebahagiaan orang lain, merasa hidupnya paling menderita, dan mengeluh bahwa Tuhan tidak adil padanya. Di samping tempat tidurnya, ada sebuah mushaf kecil yang sudah lama tidak disentuh. Mushaf itu kini tertutup debu tipis, terhimpit oleh tumpukan buku catatan dan barang-barang tidak penting lainnya. Dia sering berkata bahwa dia ingin sekali bisa khusyuk dalam sholat, tapi pikirannya selalu melayang kemana-mana. Dia mengeluh kenapa hatinya terasa gersang dan tidak bisa merasakan manisnya iman seperti yang sering didengarnya dari ceramah singkat di internet. Padahal dia sendiri yang menutup pintu masuknya cahaya itu. Dia lebih memilih membaca kutipan kata-kata bijak dari manusia daripada membaca janji-janji Tuhan yang pasti. Ada juga seorang ibu rumah tangga yang merasa lelah dengan rutinitas harian yang monoton. Dia mengurus anak, membersihkan rumah, dan melayani suami dengan penuh rasa capek yang luar biasa. Dia merasa tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, merasa tertekan dengan tuntutan keluarga yang tidak ada habisnya. Dia sering mengeluh bahwa hatinya sudah terlalu keras untuk bisa merasa tenang kembali. Namun jika diperhatikan, dia memiliki waktu untuk mengobrol berjam-jam dengan tetangga tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia punya waktu untuk menonton drama yang menguras emosinya, tapi tidak punya waktu 5 menit saja untuk membaca 1 halaman Al-Quran. Dia menganggap membaca mushaf adalah beban tambahan di tengah jadwalnya yang padat, bukan sebagai sumber kekuatan untuk menghadapi hari. Kalian berdua adalah contoh nyata dari orang yang mencari air di padang pasir namun sengaja membuang kuncinya. Kalian merasa haus akan kedamaian, tapi kalian justru menjauhi mata air yang sudah disediakan di depan mata. Kalian mengeluh tentang kegelapan, tapi kalian sendiri yang mematikan lampunya. Inilah realita pahit bagi mereka yang membiarkan musyafnya tertutup sementara hatinya menjerit minta tolong. Lalu sampai kapan kamu mau terus terjebak dalam lingkaran kesedihan yang kamu buat sendiri ini? Sampai kapan kamu mau memelihara luka yang sebenarnya bisa sembuh jika kamu mau membuka lembaran mushaf itu? Sadarilah bahwa rasa sesak yang kamu rasakan adalah alarm dari Tuhan agar kamu segera kembali. Itu adalah cara Tuhan memanggilmu karena Dia tidak ingin kamu tersesat lebih jauh lagi dalam kegelapan dunia yang menipu ini. Mulailah dengan 1 langkah kecil, jangan mencoba menjadi sempurna dalam semalam karena itu hanya akan membuatmu merasa terbebani. Cukup ambil musyafmu, bersihkan debunya dengan tanganmu sendiri, dan bacalah 1 ayat dengan penuh kesadaran. Jangan pedulikan seberapa buruk bacaanmu atau seberapa banja kesalahan tajwidmu saat ini. Yang Tuhan lihat adalah usahamu untuk mendekat, bukan kesempurnaan suaramu dalam melantunkannya. Rasakan bagaimana 1 ayat yang kamu baca dengan jujur mulai mengikis keras-keras di hatimu. Mungkin awalnya terasa berat, mungkin kamu akan menangis tanpa tahu apa penyebabnya, tapi itulah proses pembersihan jiwa. Biarkan air matamu jatuh bukan karena mengeluh pada manusia, tapi karena kamu merasa sangat kecil di hadapan keagungan firman-Nya. Di titik itulah kamu akan menyadari bahwa semua masalahmu ternyata sangat kecil dibandingkan rahmat-Nya. Energi yang selama ini kamu habiskan untuk overthinking dan mengeluh, alihkanlah untuk merenungi makna setiap kata yang kamu baca. Kamu akan menemukan bahwa jawaban dari semua kegelisahanmu sudah tertulis rapi di sana.
Kamu tidak perlu mencari validasi dari dunia yang tidak stabil ini, karena kamu sudah memiliki pegangan yang abadi. Perubahan itu dimulai saat kamu berhenti mencari alasan dan mulai membuka musyafmu sekarang juga. Sekarang pilihannya ada di tanganmu. Mau tetap menjadi budak dari rasa sedihmu atau menjadi hamba yang kuat karena iman. Jangan jadi muslimah yang hanya bangga dengan identitas di kartu identitas, tapi kosong dalam pengamalan. Berhenti menjadi lemah dan berhenti memanjakan rasa malasmu dengan alasan tidak punya waktu. Waktu selalu ada bagi mereka yang menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Bangun dari tempat tidurmu, ambil mushaf yang sudah berdebu itu, dan paksa dirimu untuk membacanya meskipun hatimu sedang memberontak. Kedamaian tidak akan datang menghampirimu sambil kamu duduk diam dan mengeluh. Kamu harus menjemputnya dengan perjuangan, dengan air mata taubat, dan dengan konsistensi dalam berinteraksi dengan kitab suci. Jangan tunggu sampai ajal menjemputmu dalam keadaan hati yang membatu dan jauh dari petunjuk. Jadikan Al-Quran sebagai nafasmu, bukan sekadar pajangan di lemari bukumu. Buktikan bahwa kamu adalah wanita yang kuat, yang mampu menaklukkan ego diri sendiri demi mendapatkan cinta Sang Pencipta. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa ada satu ayat pun yang masuk ke dalam hatimu. Karena pada akhirnya, hanya cahaya dari mushaf itulah yang akan menemanimu saat semua manusia meninggalkanmu sendirian.